Hai, gimana kabarnya? Kali ini, sepenggal kata kita akan bahas film berjudul No Other Choice 2025. Film ini merupakan adaptasi dari novel The X karya Donald E. Westlake bergenre thriller dark comedy. Ceritanya sangat unik dan provokatif. Memperlihatkan tentang seorang pria yang sudah bekerja di perusahaan kertas selama 25 tahun lamanya, tapi ia terkena PHK. Di mana kehidupan yang awalnya indah dan baik-baik aja seketika berubah jadi neraka. Membuatnya nganggur selama 2 tahun tanpa hasil yang buat akalnya tidak sehat, sampai pria itu putus asa untuk menghidupi keluarganya sendiri. Dari sana, keputusan gila muncul dan kriminalitas terjadi. Di mana untuk mendapatkan pekerjaan menjadi aksi yang buat tangannya kotor sendiri. Lantas, apa jadinya kalau satu-satunya cara untuk bertahan hidup dan berpenghasilan adalah merugikan orang lain? Apakah perjuangan mendapatkan uang demi keluarga akan indah jika didapat dengan cara yang salah? Oke, nggak usah lama-lama, mari kita gaskan. 나 이거 마셔. 아라씨 입술은 우리나라가 종이 재생 최선진. 뭔 소리야? 배가 얼마나 자주 다니는데. 오전 중 점차 그치겠습니다. Di halaman rumah itu, keharmonisan terlihat jelas. Mereka menikmati hari sangat hangat. Oke, aku kenalin dulu ya. Kepala keluarga itu bernama Manso. Dia tinggal bersama istri, kedua anak, dan kedua peliharaannya, yaitu anjing. Di kehidupan itu, Manso sudah ngerasa sangat bahagia karena memiliki segalanya. Lanjut kerja, Manso ngajakin teman-temannya untuk demo karena mereka akan segera di PHK. Di mana para petinggi ini udah nggak lagi membutuhkan mereka karena mereka memiliki AI atau mesin pintar. Pada akhirnya PHK itu terjadi dan semua orang yang terdampak memiliki akses layanan kejiwaan secara penuh supaya hidup tetap waras. Paham kalau dirinya kepala rumah tangga dan harus bekerja untuk menghidupi keluarganya, alhasil Manso bekerja serabutan di toko retail. Lumayan berjalan dan panggilan masuk dari temennya yang kasih tahu kalau ada lowongan di pabrik kertas seperti posisi Manso sebelumnya. Manso ini bisa ikut mendaftarkan diri, cuma masalahnya interview dilakukan hari itu juga. Dan tanpa pikir panjang, Manso pilih berhenti dari kerjaannya secara sepihak. Langsung mengikuti wawancara yang diinformasikan temannya itu, mendaftarkan diri sebagai manajer di Moon Paper. Ia menceritakan perjalanan hidupnya, tapi waktu ditanya kelemahan, Manso tidak bisa memberitahukan kelemahannya kepada para interviewer. Di rumah, waktu makan malam berlangsung, si istri menyebutkan kalau dirinya sudah mendapatkan pekerjaan dan akan mulai segera bekerja. Selain itu, dalam waktu dekat, rumah mereka akan disita bank. Dikarenakan Manso tidak berpenghasilan, istri mulai menjual seluruh asetnya termasuk dengan raket tenis sampai mobil. Paham keuangan yang semakin sulit, istri harap semua bisa menerimanya. Bahkan, mereka harus memberikan kedua peliharaannya kepada nenek kakek, karena mereka nggak cukup biaya untuk merawatnya. Gak berhenti di sana, istri juga berniatan menjual rumah dan akan pindah ke apartemen. Dengan hasil penjualan dari rumah tersebut,
Rumah itu pun sudah dilihat calon pembeli. Mansu keluar, lihat anaknya yang ngurung diri di rumah anjing. Mansu janji akan segera mengembalikan keadaan. Bahkan, Mansu rela berlutut di kantor lamanya untuk mendapatkan pekerjaan lagi. Tapi, ia udah gak dibutuhkan. Bayangin, dulunya seorang manajer sekarang cukup terhina. Dia jadi mabuk-mabukan di bar sambil liatin pesaingnya. Guru les anaknya juga mengundurkan diri karena ia lihat bakat anak Mansu sangat hebat. Di rumah, Mansu masih fokus lihat pesaingnya. Dan dari cemoohan singkat sang istri, Mansu mulai mengikuti pesaing terberatnya di Moon Paper. Yap, betul. Dia berusaha untuk mengakhiri pesaing yang cukup kuat. Tapi karena gak punya cukup mental, belum sempat ngelempar pot besar ke pesaingnya itu, Mansu udah ketahuan dan ia jadi beralasan untuk membeli tanaman pemilik rumah. Mulai mencari kandidat lain yang mendaftarkan diri sebagai manajer di Moon Paper. Dalam rumah terlihat seorang istri yang kesal dengan suaminya karena kerjaannya hanya mabuk-mabukan tanpa menghasilkan. Pria itu bernama Gu. Nah, Gu ini juga merupakan mantan pekerja di perusahaan kertas yang terdampak PHK juga. Namun dalam kinerjanya, ia sangat diakui perusahaan. Sampai mesin-mesin datang, dirinya sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan kini ia sudah menganggur 8 bulan. Tapi jiwanya kembali hidup untuk mengisi posisi manajer di Moon Paper. Semua CV kandidat manajer yang daftar di Moon Paper sudah dibaca sama Mansu. Dari sana terlihat ada 3 lawan terberat yang harus disingkirkan. Melihat riwayat kerja yang ada, Mansu bertekad bulat untuk menyingkirkan para lawan agar ia terpilih menjadi manajer. Langsung mengawasi sekitar sana, awalnya orang yang dilihat bukan Gu. Tapi pas Gu terlihat, Mansu mengeluarkan senjatanya. Cuma ya lagi-lagi karena aslinya bukan orang jahat, niatnya itu belum terlaksana dan istri Gu juga mendekat. Di sana, mereka bernostalgia akan masa lalu sampai si istri kesal karena Gu ini gak bekerja sama sekali. Bahkan selalu bermimpi kerja di pabrik kertas. Ayahnya sudah menawarkan bisnis kafe yang ditolak mentah-mentah. Gu bersuara kalau jiwanya udah menyatu dengan kertas. Bekerja selama 25 tahun lamanya di pabrik kertas bikin Gu terobsesi dengan pikirannya sendiri. Perbincangan itu terdengar jelas sama Mansu dan Gu segera pulang ke rumah. Ia berpikir kalau undangan selanjutnya mungkin dikirimkan melalui kotak surat. Meninggalkan istrinya sendirian di sana, Mansu terlihat karena ia digigit ular. Langsung ditolong dengan mengeluarkan bisa ular. Malam hari di rumah, istri minta Mansu segera menghabisi lawan dan memiliki pekerjaan kalau ia terus terperangkap di perusahaan kertas. Selain celotehan itu, istri mau Mansu datang ke pesta dansa. Esoknya langsung mendatangi rumah Gu, niat untuk menghabisi, tapi yang dilihat istrinya lagi selingkuh. Meninggalkan aksinya, lalu lihat Gu yang pulang, Mansu malah berusaha mencegah agar Gu gak masuk rumah. Ia pura-pura menghubungi tentang interview lanjutan, cuma kondisi yang lusuh bikin Gu mau ganti baju dulu. Dari sana, ia tahu kalau istrinya lagi selingkuh. Tanpa menjelaskan apa yang dirasakan, Gu langsung menghubungi temannya untuk minum bersama. Menjemput anak dan istrinya, Mansu ini cemburu sama dokter pria yang kasih kesempatan kerja si istri. Dengan tekadnya, ia ingin menghabisi Gu. Dalam pengaruh alkohol, Gu terus bersuara perihal perselingkuhan. Sampai pistol terlihat, istri Gu awalnya mau mukul Mansu. Tapi mendengar perbincangan yang ada, istri Gu ngerasa kalau dirinya gak salah. Dan Gu merupakan kepala keluarga yang gak berusaha lebih untuk kebahagiaan keluarga dan bikin kehancuran keluarga terjadi. Kaget karena teriakan istri Gu yang gak terima, dari sana kematian Gu terjadi di tangan istrinya sendiri. Selama ini, istri Gu lelah menghadapi keadaan yang membuatnya gila. Ia juga ngincar Mansu, tapi untungnya Mansu berhasil selamat. Di mobil itu bensin menipis, dan Mansu tahu ada panggilan gak terjawab dari istrinya.
Yang mana hari itu seharusnya Mansu datang ke acara dansa kostum yang pernah dibicarakan sebelumnya. Di tempat dansa, karena sudah menunggu lama, istri Mansu jadi mau diajak dansa sama dokter. Kehadiran Mansu yang mendekat pun gak dipedulikan. Akhirnya Mansu menjauh. Ke rumah Gu lagi, istri Gu sama selingkuhannya lagi mau ngubur semua jejak dan mereka lanjut senang-senang. Dari sana, Mansu bisa ambil pistol yang merupakan jejak bukti kalau dirinya terlibat. Balik ke rumah, keributan besar berlangsung, di mana Mansu cemburu sama istrinya dan Mansu mau mereka saling percaya serta setia. Karena ia juga sedang berjuang di masa sulit itu untuk mendapatkan pekerjaan sebagai manajer. Lantas, dari sana istrinya bersuara kalau ia nggak bodoh, dan istri malah curiga kalau Mansu ini selingkuh. Bagaimana tidak? Sebulan terakhir itu kilometer mobil jadi sangat aktif. Bilangnya interview, tapi Mansu terkena gigitan ular. Interview apaan? Ada juga beragam kostum dalam mobil, termasuk dengan jidat yang terluka. Dalam perbincangan itu, intinya rumah tangga mereka di ujung jurang, dengan perspektif masing-masing tanpa tahu keadaan satu sama lain. Lanjut ke toko sepatu, di sana ada pesaingnya juga. Ia sengaja nunggu di tengah jalan beralasan kalau mobilnya mogok. Peluru berhasil diletuskan dan ia coba membersihkan jejak. Di malam dan hujan deras itu, anak laki-laki Mansu bersama temannya juga mencuri. Ke halaman rumahnya, ia menggali lubang cukup dalam, dan Mansu tertidur, tapi sebangunnya, Mansu bersuara kalau ia akan menjelaskan di kantor polisi. Cuma, ternyata para polisi itu datang untuk menjemput anak laki-lakinya. Mereka mengikuti pakai mobil Mansu yang masih ada jasad pesaing kedua. Sampai sana, Mansu ingetin anak laki-lakinya kalau kehidupan itu kejam, dan ia harus menang untuk menjaga wanita, yaitu ibu dan adiknya. Bahkan, di sana, istri Mansu coba menggoda pemilik toko HP yang merupakan calon pembeli rumahnya. Ia minta untuk tidak menghukum anaknya. Sampai Mansu datang, ia bersuara tentang semua kebusukan pria itu yang bisa diketahui istrinya kalau masalah anak Mansu diperpanjang. Mereka langsung mengubur semua barang bukti pencurian si anak. Malam itu, di rumah kaca, Mansu menutupi segala sisi. Tapi anak laki-laki yang rokok di atap melihat aksi ayahnya, di mana Mansu ini sedang mengeksekusi jasad pesaingnya. Detektif serta petinggi dari Moon Paper juga datang untuk menginterogasi Mansu. Mereka menemukan kejanggalan dari pembunuhan di mana ada jejak peluru dan kandidat manajer perusahaan Moon Paper ini incerannya. Mereka bilang agar Mansu berhati-hati dan kalau mengetahui informasi, memberi kabar ke mereka. Lanjut ke calon kandidat ketiga, ia merupakan orang yang cukup terkenal di YouTube dan Mansu seolah menjadi fans yang ingin minum bersama. Menerimanya dengan senang hati, tapi karena malam itu calon kandidat ketiga dalam pengaruh alkohol yang sangat kuat, ia jadi nggak berdaya. Di sisi lain, istri mulai tahu perbuatan Mansu yang ditutupi. Balik ke Mansu, ia terpaksa untuk meneguk oplosan yang diracik pesaing ketiga. Dalam setengah sadarnya, Mansu juga mencabut giginya yang sakit dengan tang. Mereka lanjut di luar dengan api unggun. Obrolan yang semakin dramatis itu bikin mereka semakin melekat. Ke sisi lain, istri Mansu lagi gali tanah dari informasi anak laki-lakinya itu. Begitupun dengan Mansu yang melakukan hal sama. Istri mendapati sesuatu, sedangkan Mansu berhasil menanamkan pesaing ketiga dan membungkamnya. Panggilan video istri masuk. Istrinya tahu apa yang suaminya lakukan dan khawatir hal buruk menimpa. Ia mau mereka kerjasama agar semua itu lebih ringan. Karena pesaing ketiga udah sadar, corong langsung dimasukkan ke mulut dan Mansu sengaja memasukkan daging cincang serta minuman lalu menutup rapat wajah itu dengan plastik wrap. Membuat pesaing ketiga seolah mati karena kebanyakan minum. Kali itu, Mansu meninggalkan jejak lebih rapih dari sebelumnya. Sesampainya di rumah, istri bertanya tentang interviewnya yang berjalan lancar. Mereka langsung berpelukan dengan semua karangan cerita yang pastinya si istri udah tahu.
Semua kandidat kuat yang mau menjadi manajer di Moon Paper sudah lenyap. Satu-satunya orang yang lanjut interview, ya jelas Mansu. Dalam interview itu, Mansu bilang kalau hidup nggak selalu mulus. Dari sana harus ada sudut pandang kreatif yang mulai diaktifkan dengan kesadaran penuh, gigih, serta berani untuk menjalaninya. Pagi itu istri dan anak-anak juga jemput peliharaan mereka, dan Mansu jelas keterima karena ia salah satu kandidat yang kuat yang bisa mengelola perusahaan. Posisinya sama sebagai manajer pengawas, namun bedanya sebagai pengawas mesin pintar atau AI. Selanjutnya detektif datang lagi ke rumah. Mereka menjelaskan setelah melakukan interogasi mendalam ke istri Gu menyebutkan kalau sebelumnya Gu ini kabur dari rumah dan mereka bertengkar hebat. Suaminya itu pergi tanpa membawa obat dan ia pergi bersama senjata yang dipunya. Karena seperti yang diketahui, Gu ini kan ceritanya mantan tentara perang jadi punya senjata ilegal. Dari sana, detektif menyimpulkan kematian kandidat kedua bisa jadi ulah Gu. Sebab sampai sekarang ini Gu belum ditemukan. Dan epicnya lagi, Gu sama kandidat kedua mereka pernah satu sekolahan. Jadi, drama itu berakhir dan detektif minta agar Mansu lebih hati-hati kalau lihat Gu. Kehidupan mereka mulai membaik karena tahu akan ada pemasukan yang cukup. Istrinya juga sudah tidak bekerja lagi dan Mansu langsung mulai kerja hari itu. Ia berangkat. Anak perempuan sibuk sama peliharaannya, dan anak laki-lakinya mau keluar sama temen yang pernah maling dulu. Awalnya ibu mau ngelarang, tapi alunan selo anak perempuannya terdengar sangat indah. Di mana anak perempuannya ini sedang menunjukkan bakat di depan peliharaan mereka. Masuk ke perusahaan, Mansu mulai pekerjaannya untuk mengatur semua yang ada dan berjalan lancar. Ya, kerjaannya sama kayak dulu, tapi bedanya sekarang ia sebagai mandor dari mesin-mesin pintar atau AI. Nah, gimana? No Other Choice merupakan film survival dengan aksi yang cukup menyimpang, tapi nggak bisa dipungkiri, di sekitaran kita masih banyak terjadi hal seperti ini. Hikmahnya, kita nggak bisa menghakimi dan meremehkan orang lain yang lagi terpuruk. Ingat, manusia bisa jadi nekat ketika dunia menekannya untuk terus berada di posisi sebelumnya. Anyway, gimana film ini menurut kalian? Jangan lupa nonton full filmnya ya, pasti lebih seru. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mampir. Bye-bye, salam sepenggal kata kita. Bye!